Kemudian saya maju sebentar gitu. Ya jadi mungkin ya tadi ini menarik ini Pak, ini ya tadi yang pas saya baca tadi menarik ya, karena ini memang jadi salah satu untuk dasar kita Bu ya. Jadi mungkin kami kalau yang khas untuk pas lakib kan kami sudah ada nilai kami sakit itu sudah di tahun ke-8 ini mau skornya AA. Nah, jadi AA ini kan AA seperti halnya misalnya baterai AA gitu. Yeah. Kenapa kok tidak hanya A? Nah sebenarnya kita tuh hanya punya APBD kecil Bu. APBD sebagai sebuah provinsi itu daerah istimewa itu cuma 6T ya. Jadi APBD kami hanya 6T dan mungkin tinggal 5,5-an ya. Dan setelah ada sharing yang namanya option pajak itu. Nah, setelah option pajak bergeser ke kabupaten kota 30% tambahannya, nah maka kami mungkin akan sekitar hanya 4,9T sampai 5T pas kurang lebih. Nah, namun mengapa kami itu AA? Karena memang dulu sekalian kebetulan kami itu hanya punya satu PR yang sebenarnya itu agak sulit, yaitu kemiskinan Bu. Nah ini sebenarnya pengen kita juga ya. Kemiskinan kami itu masih 10-an angkanya 0,2, sementara nasional itu sekitar 8,4. Tapi dari IKU yang lain itu mayoritas tercapai Bu. Nah kemudian kami itu pengawal sekalian, kami memang harus keep bener, jaga bener yang istilahnya untuk selarasnya untuk indikator-indikator yang ada di RPJMN atau dengan Renstra kami yang jadi itu harus dalam satu alur ya, dalam satu level juga. Misal nih saya kasih kalau untuk yang ada di pendidikan ya, yang ada di pendidikan termasuk indikator kami yang utama itu kami taruh yang ada di level gubernur, itu kami taruh indeks pembangunan manusia. Ini kami dari yang rilis barusan berhasil bertahan di nomor 2 nasional, DIY di bawah DKI. Kebetulan yang untuk di kabupaten yang nomor 1 Sleman Bu. Sleman itu sini ya. Kita masuk Sleman sekarang. Sangat kota ini ya. Sangat sekali kota sekali. Yang memang di sini ada semua kampus dan sebagian besar semua ada di sini Sleman. Kemudian yang ada di level kota itu nomor 1 Yogyakarta Kota. Dan karena kami hanya ada 5 wilayah, kemudian terus Bantul ini juga mulai menyusul ada di nomor 4 yang di level kabupaten. Tapi kami ada PR2 yaitu Gunung Kidul dan Kulon Progo yang berbukit-bukit ya Bu ya. Nah ini menjadi IKU indikator utama yang ada di gubernur. Nah sehingga untuk perspektif kami jelas pertama harus kita ukur IKU-nya ini dimulai dari level gubernur. Jadi ada IKU kemiskinan, ada IKU IPM dan lain-lain. Nah kemudian kalau kita turun satu tingkat Ibu sekalian, terus apa yang ada di level OPD itu ya. Nah kami membuat satu lagi di IKU, kami buat sebuah inovasi Bu. Jadi yang di IKU GUP ini kita ada kayak sub IKU, itu ada di level sekda. Jadi tidak langsung di OPD, ada di level sekda dan 3 asisten. Nah ini sekalian, untuk satu asisten yang menyasar untuk pendidikan, maka dia diberikan indikator itu subnya IPM. Nah ini subnya SPM, subnya IPM ini kan ada rata-rata lama sekolah. Nah ini adalah subnya IPM. Nah ini kemudian ada harapan lama sekolah. Nah inilah yang dipakai sebagai indikator. Jadi sebenarnya ini juga salah satu dari indikator gubernur, tapi indikator kinerja kunci namanya istilahnya. Nah ini harus mendukung. Nah ini namanya yang di level sekda ini kami namai program Pemda. Intinya sebenarnya adalah kumpulan dari sasaran indikator.
rendah sedikit dari yang ada di gubernur. Begitu intinya seperti itu mungkin. Nah jadi ini mungkin hanya ada di DIY, program Pemda Sekda ini ya. Nggak ada yang lain di daerah lain. Ini memang salah satu inovasi kami mengenai pas perencanaan. Sebenarnya kalau kita lihat rekan-rekan yang ada di Bappenas itu juga sebenarnya agak gimana gitu ya untuk pas melihat itu ya. Agak kayak ini apa kok aneh-aneh gitu ya intinya gitu. Nah tapi biasanya mereka langsung turun ke level dinas yang ada di OPD. Nah kita tuh cuman membayangkan seandainya yang ada di level OPD itu ini rata-rata lama sekolah dan kemudian juga harus HLS nama sekolah. Ini memang ada satuan ukur kinerjanya memang yang pas ada di Dikpora sebagai ada di Disdik sebagai untuk pas pelaksana sekolah, tapi perannya misal harapan nama sekolah, misal ini ada pas pengaruh dari sektor ekonomi keluarga anaknya, kan itu tidak bisa langsung disentuh oleh Disdik ya. Nah itu harus dari Dinsos juga ikut bantu gimana supportnya dan lain-lain. Malah untuk pas beasiswa ada di sana di Disdik, tapi pas dari pas keluarganya kan tentu kita nggak ini. Kemudian juga ada mengenai misal faktor pengasuhan, gimana anak itu dia stunting aja itu juga sebetulnya pengasuhan loh, bukan soal dia sehat atau nggak sehat Pak Sul, tapi sumber pangkal kenapa dia sehat atau tidak itu adalah yang disasar oleh Pak Jokowi di awal. Yang dasar itu kenapa dia bisa sampai anak ini kok bisa stunting ya, nanti kalau stunting kan kalau udah sekolah susah itu ya misalnya, karena dia selain pendek gitu ya istilahnya juga dia ada kekurangan gizi kronis, jadi mungkin nanti ngaruh ke dia mikirnya, pemikiran dia gitu. Nah maka untuk yang lintas sektor kami meletakkan itu tidak di dinas karena kasihan nanti untuk untuk istilahnya koordinasinya Disdik akan sangat kesulitan. Nah, maka kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang ada di OPD nanti tinggal hal-hal yang sifatnya teknis. Teknis misalnya apa ya katanya Pak Zul ya, misalnya kualitas sekolah gitu misalnya ya. Nih, kualitas sekolah diukur dari apa gitu. Kualitas sekolah dihitung mungkin dari sarprasnya dan lain-lain. Kemudian kualitas lulusan gitu ya. Nah, ini tanggung jawab sekolah nih. Jelas ini. Nah, jadi kami buat levelingnya itu karena ada sangat banyak arahan gitu dari pusat mengenai lintas sektor, jadi memang harus disusun itu berada di atasnya dinas. Itu kalau yang dari kami ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya di Berau tidak ada program Pemda, maka memang ini harus disasar oleh dinas. Karena ini adalah subnya dari si IPM ini. Jadi indeks yang paling besar yang levelnya luas itu ditaruh di paling atas sebagai tanggung jawabnya gubernur atau bupati. Itu ya misalnya. Jadi tanggung jawab PBB apa? IPM, kemiskinan, misal inflasi, kemudian governance ya istilahnya tadi, nilai sakim, nilai audit dan lain-lain itu ditaruh di atas. Mungkin ada indeks budaya, ada indeks apa itu taruhnya di atas. Tapi kemudian turun-turun ke bawah karena kalau satuannya indeks biasanya si OPD itu agak sulit untuk menangani gitu ya, karena terlalu besar, terlalu lintas sektor sehingga terus banyak yang protes. Dan nanti biasanya juga minta support ini Pak Zul, minta support anggaran tambahan gitu. Anggaran tambahan kadang-kadang kita tidak bisa memberikan sebebas itu karena kita sudah ada alokasi-alokasi lain ya kadang. Jadi, nah kemudian untuk fasilitas sektor ini biasanya diikat dengan tim kerja ya, Ibu ya. Tim kerja ini bisa dengan SK Gub atau SK Bupati. Misal tim stunting, tim miskinan, kemudian juga bisa untuk sekolah dan lain-lain. Nah kemudian gimana cara kami mengikat ini Ibu sekalian? Kami ada rapotan itu tiap 3 bulan sekali. Nah per triwulan ini kami rapot di bulan berikutnya. Misalnya nanti kami akan rapotan Desember itu di bulan Januari. Nah rapotan ini menarik ini karena kalau saya misal boleh Mas tambahkan dikit untuk yang ada di sini Bu, yang ada di apa istilahnya, yang ada di Pak Azul ini. Ini ada nih lakon baru tuh perpres pengadaan ya Pak ya. Ya. Nah ini habis ini sudah ada apa ya? Perpres pengadaan Bu.
SPJ kan berarti kualitas keuangan ya, kualitas pengelolaan keuangan, tepat waktu enggak, pakai sistem enggak, pakai CPD enggak, dan lain-lain. Jadi semua SPJ jadi ya kita cek ini. Kemudian kita cek nomor 2 deviasi, semakin tipis sebetulnya. Deviasi fisik Dan dua itu tadi. dua bisa semua Pak. Deviasi fisik dan keuangan. Ini kita cek Bu. Nah nanti mungkin waktu siang nanti ada Pak Sul harus cerita gimana deviasinya ya. Tadi udah cerita kan Pak soal Monef tadi. Ya. Itu indikator 1. Nah ini sampai turun sampai ke program kegiatan Bu. Program kegiatan masuk kegiatan. Deviasi fisik dan keuangan. Kemudian kami juga merapot nomor 3 ini Bu, pengadaan. Oh, ini. Pengadaan itu juga kami monitor. Lancar nggak pengadaannya? Betul ya? Pakai sistem nggak sesuai ini ya, gitu ya, pengadaan. Terus nomor 4 kami juga ngecek pelaksanaan hibah. Hibah nomor 4. Hibah ini kami cek bagaimana hibah. Lancar enggak? Kalau ada dinas yang memberi hibah atau menerima hibah, itu harus dicek Ibu sekalian ya. Nah ini hibah. Kemudian kami juga ngecek dekon TP, dana dari pusat, dekon TP dan DAK. Ini kami cek. Biasanya kan juga ada DAK pendidikan ya. Ada, kemudian juga ada yang misal sudah diarahkan untuk uang-uang yang masuk gitu untuk mensupport sekolah dan lain-lain. Jadi kita lihat dari 5 ini aja. Terus ada kami tambahkan nomor 6 itu tematik Mbak. Perannya siapa dinas ini mendukung tematik. Tematiknya apa? Kemiskinan. Beasiswanya gimana? Tematik gender. Gender ini kan bisa anak, perempuan ya, bisa orang miskin dan lain-lain. Jadi terus tematik kita cek. Apa yang dicek di gender? KAK-nya jalan enggak? Kegiatannya jalan apa enggak? Kemiskinan juga sama. KAK jalan enggak? Kegiatannya gimana update-nya? Kemiskinan gender ini jadi tematik yang masuk, dan nanti rencana akan ditambahkan tematik inklusi. Inklusi ini bisa difabel, bisa apa ya? Karena sudah ada RAD-nya. Misal SLB atau sekolah inklusi. Nah sekolah inklusi kan jadi PR nih. Nah tematik ini kita cek. Walau ini tidak begitu dominan untuk nilai, tapi ada nilainya dari sini. Dan nomor 7 lintas sektor. Nomor 78 lintas sektor. Dan nomor 8 inovasi. Ini rapotan kami Bu tiap triwulan. Jadi kalau tiap triwulan, kalau saya ada pas job narasumber seperti ini, kemudian pas saya minta support dari tim, misalnya pas Pak Zul dan lain-lain, saya bilang, Pak Zul saya ada rapotan, mungkin usulnya agak siang gitu, atau mungkin pagi sebentar, atau mungkin siang banget gitu Pak ya, sore gitu. Sudah makan Pak? Oh tak Pak. Terima kasih. Terus sudah makan. Nah ini jadi ini nilai utamanya di sini kan. Di sini kita sektor sama inovasi. Nah, tematik ini agak mensupport dinilai juga. Nah nanti juara kepake juara. Kalau kami nilai Bu ya, nanti kan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Untungnya kami semua sekarang sudah ada dalam range yang baik dan sangat baik. Tapi Pak Ibu pasti ada yang terburuk dari yang baik ya. Ada rankingnya di bawah kan. Nah nanti tiap PA dan KPA yang paling atas dan yang paling bawah akan kita panggil saat rakor ini salaman dengan Pak Gubernur di live YouTube. Jadi nilai capaiannya diperlihatkan. Anggaplah range sangat baik itu sangat baik itu berapa Pak? 90 gitu ke atas, 91 ke atas. Misal yang nilainya baik 70 sampai 85 atau 75 sampai 90. Kemudian pas 90-nya misalnya sangat baik ya Ibu ya. Atau 70 masih cukup lah, anggaplah 80 itu udah mulai baik. 80 udah baik sampai 90, kemudian yang sangat baik 91 sampai 100.
terpacu mereka. Wah, langsung telepon, langsung WA bapedanya nanti saja Pak Zul. Kok aku di bawah gimana? Gitu. Dan nilainya sudah baik kok, tapi memang kalah sama yang lain. Gitu, gitu misalnya. Nah ini caranya ngecek gimana Bu? Satu-satu Bu dicek. Deviasi ini unsurnya yang kalau saya pas merapot, kita selalu ngeceki ini. Makanya itu bolak-balik saya bilang ke Akang. Dan kita cek nilainya ke Akang. Terus rencana operasional ROPK. Terus kami suruh ngecek apa Bu? Inovasi sama lintas sektor. Ya. Pak, boleh tanya Pak? Boleh langsung. Ya, langsung. Ya. Nah, kami kalau yang di sana Pak yang untuk hibah kemiskinan, Iya. itu kita memberikan untuk beasiswa dengan siswa yang tidak mampu, Iya. baik dari SD maupun SMP. Betul. Ya, itu Iya. sudah kita jalankan. Nah, terus untuk yang gender itu tadi, kemarin kami meminta Pak ya ke fisiknya berapa tuh misalnya perbandingan WC perempuan dengan laki-laki. Iya. Nah, cuma kami kemarin kendalanya di sana fisik ini Pak, bidang ini terlanjur slow respon. Oh iya. Seperti hal seperti itu. Jadi itu Iya, itu menurut- tema tambahan ya, soalnya. itu, ya, itu gini. Memang bukan terjadi di OPD kita saja. Iya. Semua OPD. Jadi Iya. kendalanya itu seperti itu. Iya, iya. Kita nggak tahu juga permasalahan di bidang itu apa. Jadi kami ini kan di program nih, di Iya. perencana. Kami Ibu kena terus itu, kena terus Ibu. Iya benar. Semua forum dimintakan ke Ibu ini. Pokoknya semua Pak kita ini kalau udah apa Iya. di nama itu istilahnya pendidikan ini itu udah mempan kami Pak. Iya. Ya, jadi primadona siapa yang Iya, Pak. duluan siapa yang nggak Pak, nggak masalah. Iya, distrik kok. Jadi kendala kami itu selalu itu Pak permasalahannya. Nah terus jadi kami kemarin hanya mengambil majalah saja. Majalah kita kan ada majalah untuk perempuan dan laki-laki. Iya. Iya. Nah itu saja yang kami masukkan. Untuk Ya saya aktivitas hanya juga. sampai menyampaikan apakah itu memang efektif gitu loh. Sedangkan Iya, iya. dinas pendidikan itu kan nggak mungkin itu. Iya, Menurut iya, saya iya. 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 Jadi yang hanya terbaca itu hanyalah kami Majalah. dinas pendidikan saja. Padahal Iya. kan banyak. Banyak, iya. Sebar. Betul Bu. Nah, itu. Terima kasih Bu. Nah, Betul. Iya. Betul sekali. Ini memang PR kami, kebetulan saya juga ada di sekretariatnya Iya. Gender DIY. Itu makanya Bapak menjelaskan sampai ke sana ternyata. Memang gender itu, iya memang Iya. gender itu kalau nggak dimasukin ke rapotan pada nggak garap Bu memang. Iya, iya. Sering ini Itu Pak, masuk dapat ke undangan rapotan. sering dapat Iya. undangan tematik ini sering kami Pak. Pada ya karena tematik ini kenapa kami sebenarnya juga males Pak tematiknya. Iya. Tapi ada arahan presiden, ada Oh, arahan iya, menteri iya. minta ya. Iya. Gender itu juga iya sama gitu ya. Cuman ya tadi kami terus gini, kalau kemiskinan kan jelas nih semua aturan jelas ya apa yang menjadi ini ada juga aturan kemiskinan. Nah kalau gender itu memang panduannya itu kan semula isunya L dan P, tapi sebenarnya juga ada kelompok rentan Bu. Nah kelompok rentan ini sebenarnya banyak sekali yang ada di distrik, tapi mungkin distrik yang ada di provinsi lebih mudah karena ada orang difabel. Kalau distrik yang ada di kabupaten kan SD dan SMP. Nah kita bisa masukin sekolah inklusi di sini Bu. Di gender ini bisa masukin selain L dan P, Ibu tadi punya majalah. Iya. Ibu bisa masukin untuk yang Inklusi Pak. inklusi, sekolah inklusi. Ini yang paling banyak diminta teman-teman di Mabul ini. Iya, ada juga itu Pak. Selain dan lain-lain Iya. seperti ini. Nah, Sekolah inklusi. memang gender ini harus diterjemahkan karena kita yang ada di mitra saya, karena saya kan soalnya apa di sosbud ya, di bidang sosbud atau sekarang namanya PPM. Tapi P-nya masih sendiri, untuk pas PM-nya kami mungkin kami apa namanya PM. Nah jadi semua dinas yang menjadi mitra kami di PM, kami minta itu semua harus ada gendernya. Apalagi yang sangat mulia-mulia yang big APBD-nya seperti Dikpora, Dik dan Kes, itu harus kita klaim semua sebanyak mungkin masuk di dalam gender. Demikian juga dengan sosial. Nanti nyusul soal L dan P ini datanya kan harus ada datanya Bu. Makanya kami pas di lapor group itu datanya tuh kami lempar-lemparan. Siapa yang harus ngurusin data? Apakah masing-masing dinas ataukah nanti ada satu ya nanti oke. Kami siap, sekretariat siap menerima, Bapak Rida pun siap mendata asal ada datanya. Misal penerima beasiswa
L-nya berapa, P-nya berapa, itu sangat baik itu kalau ada. Ya. Bisa seperti itu. Kemudian sekolah inklusi, jumlah yang L berapa, P berapa siswanya, Nah, jumlah gurunya berapa, misal begitu. baru dapat di sini nih masuk. Wah ini Nah ya. balai temanya apa ini harusnya? Ini harusnya tema gender khusus. Ya, Nah gitu kan jadi Perluasan. Ya. dan perluasan. Nah, Jadi meluas. karena memang nanti kita itu saat bicara mengenai sakit kan ada tema besar pembangunan Bu. Tema besar pembangunan itu memang biasanya inklusi sekarang itu. Apalagi anak-anak miskin kan sekarang mau dikasih MPG gitu. Sebenarnya tema pola pikir utamanya Presiden adalah soal inklusi. Semua orang bisa makan tanpa kecuali. Kalau kita di sini mungkin kadang masih apa sih MPG? Tapi orang-orang yang ada di sebelah timur, anak-anak itu mungkin yang ada di tempat terpencil 3T, memang dikasih makanan. Tinggal kita harus supply makanannya yang bagus gitu kan. Dan yang jadi korban pelaksana juga sekolah kan Bu. Hari ini juga larinya ke dinas pendidikan ya maksudnya gitu ya gitu sekolah ya. Jadi memang itu salah satu ciri untuk supporting terhadap soal MBG juga bisa masuk ke dalam soal gender sebenarnya. Kalau kita ada di sekolah yang inklusi, ada sekolah inklusi kan, misal 50 dari 60 sekolah di kabupaten misalnya sudah inklusi. Nah jadi aktivitas mereka apapun bisa diklaim. Tapi itu butuh keberanian dari Bapeda dan dinasnya DP3 P2. Sekretariat kan ada di Bapeda tambah DP3 DPA ya. Nah dinas DPA ini harus berani menerjemahkan gender seperti itu. Karena di kami sudah diakui oleh pusat bisa. Jadi gender sebagai gabungan dari soal L dan P, kemiskinan dan kelompok rentan. Kerentanan itu difabel, lansia, kemudian anak dan perempuan. Nah jadi ini sangat bisa Bu, apalagi semua dinas yang sifatnya mulia itu seperti DIK dan ke sosial itu harus mengklaim soal gender lebih banyak gitu. Memang sih agak males, tapi sekretariat tim gender yang ada di dua ini harus rajin melakukan bimtek terhadap OPD biar mereka semakin yakin. Apalagi OPD kan sekarang banyak anak-anak baru masuk tuh Pak Zul. Anak baru yang hasil tes itu harusnya langsung dididik untuk mensupport dua hal, mensupport yang ada di keuangan dan perencanaan. Pasti itu di godok di situ dulu ya anak-anak yang baru-baru ini kan. Situ maka dia akan tanya gender itu gimana? Kami tidak ada hubungannya. Dulu pernah ada yang tanya lucu lagi, dinas perpus yang tanya. Lah kami hubungannya apa dengan gender itu? Iya kan? Nah terus pas dibuka, layanan Anda itu kan untuk semua anak dan remaja paling banyak itu untuk support ilmunya, pendidikannya. Jadi kan mensupport terhadap apa istilah didik ya, mensupport terhadap didik. Tapi kalau di luar nanti saat dia masuk akan ada semua golongan masuk ke situ. Jadi akan ada terus inklusinya ada. Jadi pastikan layanannya inklusif, terus diklaim ke gender. Misal dia ada RAM-nya untuk masuk ke dalam sana. Jadi kalau RAM ada yang kursi roda bisa naik. Atau syukur-syukur punya lift. Seperti itu. Kemudian juga untuk rak-raknya semuanya ada disiapkan alat bantu untuk orang yang difabel atau untuk anak-anak yang masih pendek-pendek. Atau nanti untuk yang wanita ada layanan khusus seperti itu. Nah dengan seperti itu Anda di layanan apa layanannya diklaim untuk masuk ke soal gender. Tapi apapun tematiknya itu harus masuk ke dalam KAK. Inilah sakitnya itu nanti akan dari sini. Sakit juga ada terus rencananya, misal ini ada angkasnya triwulan 8 itu ada dari sini. Kemudian apakah ada inovasi dan apakah support lintas sektor. Nah nanti lakik dan sakit itu mengikuti selain dari soal indikator ini, tapi juga mengikuti soal tematik yang didukung. Kalau tematiknya masuk, sakitnya pasti bagus. Karena sekarang itu yang mengedes sakit itu dari Menpan Pak Zul, ya. itu mengaitkan dengan ini. Jadi kita kemarin di Desakip itu dikaitkan dengan MBG juga Pak Zul. Dengan MBG stunting jelas, kemiskinan dan stunting jelas ya.
kan udah dari tahun lalu itu kan warisan Persib yang lama. Nama lagi. Tambah MBG sama hilirisasi. Masuk hilirisasi Bu. Tapi kalau sekolah ya kita fokus di soal yang kita bisa. Support beasiswa kemiskinan. Jadi kalau inklusi masih belum masuk, sama support MBG pastinya gitu ya. Jadi support ini akan diperlukan untuk kita bisa mengklaim dukungan gitu. Gitu mungkin saya kira dari saya Bu. Ini tips yang dilakukan di kami sehingga syukurlah kami nilai AA-nya udah 7 kali mau ke 8. Oh, mantap. Nah ini terus WTP-nya, WTP ini pas kuliah saya dengan Pak Zul selalu harus WTP. Itu bertahan sampai 7 kali. Karena sebagai akuntan kami pengennya sih semuanya harus WTP, masa enggak WTP atau ya. Keuangan ini kalau ini tuh dipatuhi Bu, kita tuh udah gak punya celah korupsi. Karena mau jadi bendahara, mau jadi apa kita mau ambil uang ketahuan pasti. Di satu titik di alur di Permen 77 ini pasti ketahuan. Wong kasarnya langsung ketahuan dari rekening koran, ketahuan dari selama BKU di SIPD. Nanti pas saldo neraca di SIPD tahu kasnya berapa. Nggak mungkin, pasti ketahuan gitu ya. Jadi memang ini memang udah terlalu kenceng ini peraturan ini, dari zaman ini pun sudah kenceng. Jadi LPG-nya kualitasnya ini ya, apalagi setelah akuntansi SAP-nya akhirnya sukses masuk ke kita, jadi kita ada basis akrual, tambah nggak ini lagi, tambah susah lagi masuknya. Karena pun untuk bocor ada, pas ada bocor pun di kas, kita pasti akan langsung tahu dari akrual basis ini ada laporan operasional nanti Pak Surya, ketahuan di laporan operasional dan neraca. Kalau yang ada di cash basis kan LRA, SPJ, pasti ketahuan. Dari SPJ bendara udah ketahuan, dari LRA udah ketahuan. Dan ini ada satu impian dulu dari Kehuda yang Pak belum pernah tercapai Pak. Semua daerah itu punya anggaran akrual Pak. Jadi kalau anggaran akrual dari mulai menganggarkan itu sudah dianggap kewajiban Bu. Mati kita tuh berarti ya Pak ya. Harus melaksanakan tetap berarti. Ada anggaran belanja barang, ada anggaran. Nah sejak di anggaran itu sudah diklaim akuntansinya, masuk dia jadi hutang kita karena kita belum belanja dulu. Nah, jadi saat pas anggaran itu diakui menjadi kewajiban, kita kan harus belanja, gitu ya. Nah sehingga nanti langsung pas di awal muncul di neraca ada kewajiban Pemda. Itu impiannya Kehuda sebenarnya. Jadi biar dipacu untuk belanja. Tapi sebagian besar tidak berani mengakrualkan mulai anggaran Pak Sumi. Jadi anggaran di badan anggaran itu ya seperti book kita mulai dan pas awal tahun kita mulai dari start from zero. Tapi kecuali ada dari pas awal tahun lalu. Nah terus tahun dari zero baru mulai pertama transaksi tanggal 1 gaji. Belanja gaji pegawai baru muncul belanja. Terus muncul bebannya, kemudian juga terus muncul kasnya muncul langsung berkurang karena kan cuma buat gaji kan. Maksudnya kas munculnya itu pas di OPD, jadi dia pas dikirimi SP2D masuk tiklung dapat uang kan, dapat kas dan kas langsung berkurang untuk gaji pertama kan berkurang karena LS langsung gitu ya. Nah nanti kemudian kita akrual agak ini Pak, kalau saya boleh bilang ini akrual operasional ya Pak Sur. Ya. Bukan akrual yang dari anggaran. Kalau akrual dari anggaran mati gaya pun harus semua dinas dari awal diakui hutang gitu ya. Tapi ini adalah pintu masuk Bu untuk auditor dan aparat. Jadi ini nggak boleh sembarangan. Kita harus sakit kita yang mulai dari situ kinerja, tapi juga mulai dari akuntansinya juga harus kencang gitu. Karena kalau enggak sama aja, makanya ini paket ini. AA dan BTP ini paket sekali gitu. Enggak satu-satu tapi paket Pak. Ya mungkin itu dari saya mungkin kalau suatu hari sempat nanti Pak Bupatinya di live YouTube menyalami itu Pak ya, menyalami juaranya dan menyalami Pak itu bagus kayaknya untuk memacu itu. Kalau
Nah itu Di kecamatan kata ibu ada Ada, sudah. waktu itu sempat. Sudah. Itu- paling enggak reward yang sifatnya cuma pengakuan ya Kak Zul ya Iya, gitu. itu bupatinya langsung Pak. Nah itu keren Iya. tuh Bu.